Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita hari ini. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tauhid atau akidah. Nah, sebelumnya agar ilmu kita berberkah dan bermanfaat, silahkan Ananda berdoa masing-masing di rumah ya. Silahkan di pause, kemudian kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Pada pelajaran pekan lalu, Ananda sudah mengetahui makna dari tauhid rububiyah, dan alhamdulillah semua pertanyaan ya di halaman 41 itu sudah benar semua ya, bahwa makna dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap orang-orang musyrik terhadap tauhid rububiyah? Sikap orang-orang musyrik terhadap tauhid rububiyah adalah mereka percaya dan yakin tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang musyrik juga itu mempercayai dan meyakini tauhid rububiyah ini ya. Dan jawaban nomor 3 adalah ya bahwa ya tauhid rububiyah itu tidak cukup ya, tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Jadi ketika orang sudah mengakui tauhid rububiyah, maka belum bisa memasukkannya ke dalam agama Islam. Seperti orang-orang kafir atau orang musyrik ya, yang mempercayai dan meyakini rububiyah Allah atau tauhid rububiyah tapi belum bisa masuk ke dalam agama Islam. Semoga Ananda Solehah paham ya masalah tauhid rububiyah ini. Dan pertanyaan yang keempat, ini banyak Ananda yang salah tentang dalil tauhid rububiyah. Ananda bisa ambil di halaman 36 di surah Yunus ayat 31 atau surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 yang namanya dalil. Maka kita harus mengambil dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, atau kita bisa ambil di halaman 39 ya, pada soal nomor 3 ya, di situ ada ayat yang berbunyi Nahnu khalaqnahum ya, surah Al-Waqiah ayat 57, yang artinya ya kami yang menciptakan kalian. Jadi menciptakan ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada pelajaran ke-6, kegiatan tentang tauhid rububiyah pada halaman 41. Silakan disimak baik-baik. Nomor 1, bacalah ayat-ayat berikut ini dan sebutkan perbuatan yang menunjukkan rububiyah Allah. Jadi di bawah ini ada 2 surah ya, ada surah An-Naba ayat 6 sampai 16, kemudian di bawahnya ada Quran surah Al-An'am ayat 1 sampai 3. Jadi Ananda baca dulu ayatnya, kemudian sebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada ayat tersebut. Contoh pada surah An-Naba ayat 6 sampai 16 ya, misalnya yang pertama, kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Nah, ini contoh, salah satu contoh rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang kedua, gunung-gunung sebagai pasak. Selanjutnya silakan Ananda cari ya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 1 sampai 3, contoh rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, silakan Ananda cari selanjutnya ya. Soal nomor 2, sebutkan sebagian wujud dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan contoh berikut. Ini ada 2 kolom ya, ada makhluk Allah yang kecil, kemudian yang kolom selanjutnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Ya, silahkan Ananda sebutkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kecil dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Kemudian nomor yang ketiga, kelompokkan makhluk-makhluk berikut ini sesuai dengan keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan.
Ya, silahkan Ananda masukkan di kolom yang benar. Pilihannya ada manusia, ikan, burung, kambing, apel, gajah, kurma, dan unta. Dan Ananda masukkan pada kolom apakah dia masuk di makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari telur, atau di kolom selanjutnya yang diciptakan dari kandungan ibunya, atau pada kolom yang Allah ciptakan dari pohon. Ya, silakan diisi, dimasukkan di kolom yang paling benar ya. Nomor yang terakhir, diskusikan bersama teman-temanmu sebagian keajaiban dari makhluk Allah berikut ini. Ya, karena ini kita tidak bersama dengan teman-teman, maka ini bisa kita pikirkan sendiri ya. Misalnya di kolom pertama ada semut ya, keajaiban apa yang terdapat pada semut? Banyak ya, salah satunya itu semut bisa membuat kerajaannya di dalam tanah. Kemudian lebah, apa yang bisa dihasilkan, keajaiban apa? Kemudian bulan dan unta ya, silahkan Ananda pikirkan keajaiban apa yang terlintas dalam pikiran Ananda dan langsung dituliskan di kolomnya. Jika ada soal yang belum jelas, silahkan Ananda tanya langsung ke Ustazah ya. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.